Yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Teluk Wondama yang sudah mau bekerja sama membantu tugas pemerintah, tugas aparat di dalam mencegah penyebaran virus corona. Memang saat ini Wondama masih dikatakan zona kuning. Zona kuning ini baru sebatas ada orang-orang yang dalam pemantauan yang belum positif. Nah, ini yang harus kita jaga terus ya. Sehingga pemerintah pun memberikan satu kebijakan pembatasan untuk keluar masuk warga dari Wasir maupun ke luar Wasir. Ini punya kandung maksud ketika mereka orang-orang yang datang dari luar Wasir pernah ada dari transmisi lokal yang zona merah, maka wajib melaksanakan pengecekan kesehatan ya. Ketika nanti didapati gejala-gejala yang masih berindikasi rendah, ini menjadi satu antisipasi supaya tidak berkembang menjadi menyebar, maka dilaksanakanlah isolasi. Kami dari kepolisian itu pun sudah memiliki satu satgas COVID. Di situ ada satgas deteksi, ada satgas pencegahan, dan juga satgas penanganan. Kami tidak bekerja sendiri, kami dengan gugus tugas yang ada di Pemda Kabupaten Teluk Wondama selalu berkoordinasi dan saling memberikan informasi terkait kegiatan-kegiatan yang bisa menekan penyebaran virus corona ini. Semua tidak bisa lepas tanpa kerjasama warga semua. Jadi di sini saya selaku Kapolres juga menghimbau warga masyarakat ketika akan melakukan perjalanan keluar wilayah Wondama, memang sekiranya tidak bisa ditunda itu masih dibolehkan, tapi dalam batas yang bersangkutan harus memiliki surat keterangan perjalanan dulu ya. Lebih-lebih ketika kita yang di Wondama ada mendapat tamu dari luar, warga dari luar, mohon diinformasikan dan juga disampaikan ke yang bersangkutan segera memeriksakan diri ke tempat-tempat pelayanan pengecekan kesehatan seperti puskesmas ataupun posko dan juga rumah sakit. Ini sangat membantu ketika orang-orang yang baru datang tadi, kalau kondisinya sehat syukur alhamdulillah. Tetapi kalau ada gejala yang mengindikasi pada gejala virus corona, maka akan segera ditangani oleh petugas rumah sakit, petugas kesehatan. Dan itu terkait dengan lintas orang. Sementara dengan sarana transportasi, pemerintah juga membatasi karena yang masih dibolehkan itu adalah untuk transportasi kargo bahan pokok barang dan juga alat-alat kesehatan. Itu yang tidak ada pembatasan ya. Harapannya dengan situasi pandemi ini ekonomi tetap berjalan, perekonomian masyarakat tidak terganggu, sehingga kehidupan keseharian masyarakat pun bisa diselenggarakan dengan baik. Nah, bagi mereka-mereka yang ada kepentingan untuk keluar daerah, sebisa mungkin gunakan fasilitas yang sementara ada seperti layanan video atau komunikasi lain, tidak harus bertemu langsung. Ini sangat membantu karena daerah di luar Wondama saat ini sudah banyak yang terjangkiti ya. Di Manokwari, di Sorong ya, lebih-lebih di luar dari Papua Barat, ini semua sudah terpapar dengan jumlah yang sangat besar. Kalau nanti warga Wondama keluar dari Wondama singgah di daerah transmisi lokal yang sudah zona merah, lalu terpapar dari sana dan kembali ke Wondama, maka dengan sendirinya yang bersangkutan ikut menyebarkan virus itu. Nah, ini yang sangat disayangkan. Makanya kami menghimbau warga yang mau keluar daerah coba berpikir sekali lagi. Kalau memang tidak penting dan tidak urgen, tahan dulu. Kalaupun harus berhubungan melalui media ya, seperti telepon, video conference atau kemudian pakai video call kan bisa juga, sehingga tidak harus memaksa untuk keluar. Nah, ini gambaran situasi yang ada di Wondama. Mari kita jaga bersama-sama, kita pertahankan supaya Wondama tetap sehat, tidak terjangkiti virus corona dan segera bisa pulih
seperti sedia kala sehingga situasi bisa normal kembali dan kita semua bisa beraktivitas dengan enak seperti keseharian. Demikian himbauan dari kami. Sekali lagi, aturan anjuran pemerintah mari kita ikuti bersama, ya. Jaga kesehatan, cuci tangan, jaga kebersihan, jaga jarak, itu semua adalah semata untuk menyelamatkan rakyat dari penularan virus corona ini. Jadi laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan saling membantu. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Terkait dengan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan social distancing atau physical distancing, kan juga kita tahu ada maklumat Kapolri. Nah, di Wondama sendiri, apakah Polres masih tetap rutin misalnya melakukan patroli untuk menghimbau atau bahkan mungkin ada langkah yang lebih tegas kepada masyarakat yang masih saja misalnya berkerumun di malam-malam atau melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa menciptakan kerumunan manusia? Terima kasih. Berkaitan dengan kegiatan massa atau terkumpulnya massa, kami dari pihak aparat akan terus melaksanakan himbauan, sosialisasi, larangan, ya. Karena memang anjuran ini sudah berlaku untuk seluruhnya, lebih-lebih dengan wilayah yang sudah diberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Larangan berkerumun ini memiliki manfaat yang luar biasa karena penyebarannya itu dari orang ke orang, bukan dibawa oleh udara ataupun sarana lain. Ketika orang berkerumun, satu di antara mereka yang sudah terpapar tidak mengetahui kalau yang bersangkutan membawa virus, maka yang lain dengan sendirinya akan terpapar juga. Maka dari itu, dengan keputusan Bupati berkaitan pelayanan umum yang dibatasi sampai dengan jam 8 pun tujuannya untuk mengurangi kerumunan-kerumunan itu. Bahkan pada saat pelaksanaan pelayanan pun ada mekanisme jaga jarak, ya. Sehingga mohon ini bisa dipahami, bisa dimengerti dan dilaksanakan. Dimanapun jaga jarak harus, ya. Dimanapun, kapanpun, kerumpul-kerumpul atau kumpulan yang tidak perlu, yang tidak ada manfaatnya saat ini mohon dikurangi, dihilangkan. Bahkan kita sangat memperhatikan bagaimana ibadah yang harus diselenggarakan, termasuk momen saat ini bulan Ramadan, bagi umat muslim yang melaksanakan ibadah tarawih pun dihimbau untuk tidak melaksanakan ibadah tarawih jamaah di masjid, cukup di rumah-rumah, ya. Ini semua demi kita bersama, demi kesehatan, keselamatan rakyat bersama. Mohon ini dilaksanakan. Kami pihak kepolisian bersama pemerintah daerah dan juga TNI akan selalu melaksanakan patroli gabungan untuk menghimbau masyarakat mengurangi kegiatan kumpul-kumpul di luar rumah, lebih banyak untuk tinggal di rumah, ya. Sekali lagi, kalau itu masih dilakukan oleh masyarakat, maka kami dengan tegas akan melakukan upaya paksa, dan kami tidak mengharapkan itu, karena masyarakat Wondama masyarakat yang terdidik, masyarakat yang beradab, masyarakat yang punya peradaban yang baik, maka tanpa harus dengan upaya paksa, saya yakin masyarakat bisa diatur dan diberikan pengarahan dengan baik. Demikian. Terakhir, ini kan ada gejala yang muncul sekarang di tengah pandemi itu dalam meningkatnya angka kriminalitas atau munculnya kriminalitas baru yang juga menjadi ancaman baru bagi masyarakat di tengah situasi ini. Kita di Wondama sendiri mungkin ada deteksi dini atau mungkin langkah-langkah preventif yang sudah dan sedang dijalankan oleh Polres. Oke, baik. Terima kasih. Berkaitan dengan ekses atau dampak adanya virus corona, yaitu di aspek keamanan ketertiban, memang kita tidak bisa pungkiri ketika banyak orang mendapatkan situasi hilang pekerjaan, kemudian penghasilannya pun menurun, bahkan pengangguran karena di PHK dan sebagainya. Ini tentu akan menjadi persoalan baru yang sudah kami dapati evaluasi awal bulan April, hampir 2 minggu
di bulan pertama, di minggu pertama kedua, kami mengevaluasi tingkat kriminalitas naik dari yang tadinya tidak ada menjadi 10 laporan polisi yang kesemuanya adalah pencurian. Kami yakin niat dan tujuannya tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok. Nah, ini menjadi satu catatan kami dari pihak aparat dan akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah untuk segera memperhatikan warga yang kehilangan pekerjaan karena mungkin di PHK, warga yang kehilangan pekerjaan karena memang perusahaannya tutup atau proyeknya sementara tutup dan sebagainya, untuk segera mungkin diberikan bantuan sesuai dengan petunjuk pemerintah. Karena dengan bantuan itulah sedikit banyak tentunya dapat membantu meringankan beban daripada warga yang ada. Karena urusan perut ini nggak bisa ditunda. Dan kami yakin alasan itulah yang membuat orang menjadi nekat melakukan kriminalitas. Kami mohon sekali lagi, mari saling membantu kanan kiri tetangga kita. Ada lebih rezeki kita perhatikan kanan kiri kita, saudara kita, tetangga kita yang memerlukan bantuan dan sebagainya. Dari pemerintah dan aparat akan berusaha semaksimal mungkin. Dan kami sendiri dari kepolisian dengan adanya dapur umum yang bahannya pun juga dibantu oleh warga masyarakat sekitar, kami sangat berterima kasih. Dengan dapur umum itu kami berniat meringankan walaupun cuma sedikit, tetapi suatu kedekatan dan kebersamaan kami memperhatikan kondisi masyarakat dari ekses virus corona ini.